Jadi kita belajar bentuk, nanti ada belajar gambar juga. Itu ada yang namanya responsible to life. Why we hear you. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Kinefield Highfield Indonesia Podcast bersama saya, Miss Uci. Kenalan yuk sama Why. Apa itu Why? We hear you. Why we hear you adalah satu bagian dari podcast Kinefield Highfield Indonesia. Kenapa harus why? We hear you. Karena kami mendengarkan Anda. Kami membicarakan berbagai hal menarik, kegelisahan, serta informasi yang baik. Where can we find why? We hear you. Teman-teman bisa temukan kami di Spotify dan YouTube Kinefield Highfield Indonesia. Seperti kita tahu, sekarang ini sangat mudah buat kita menikmati waktu dengan berselancar di media sosial. Seringkali kita menghabiskan sebagian besar dari hari-hari kita, terutama hari liburan, untuk menikmati konten-konten yang disajikan di media sosial. Baik itu konten yang sesuai dengan hobi kita, mau musik, mau makanan, atau apapun, semua itu sekarang sudah bisa disajikan dengan sangat menarik dalam bentuk konten visual, sehingga kita betah untuk berselancar berlama-lama di media sosial. Kenapa sih kita mau menikmati konten-konten visual itu? Karena secara fitrahnya kita sebagai manusia memang suka melihat hal-hal yang indah, cantik, ataupun menarik. Dan untuk membuat konten-konten visual itu ada orang-orang penting di baliknya. Karena konten-konten itu nggak jadi begitu aja. Nah, hari ini kita akan ketemu sama dua orang dari tim desain Kinefield Highfield Indonesia. Jadi bisa dibilang creative designer di Kinefield Highfield Indonesia Head Office. Kita akan berkenalan dulu dengan tamu yang pertama di ujung sana yang memakai baju biru. Silakan. Halo, saya Yohanes Aprianto, tim kreatif desain dari Kinefield Highfield Head Office. Ya. Terima kasih. So, Mr. Yohanes, aku panggilnya Mr. Yohanes atau? Aku biasa dipanggil Mr. Yo. Oh, oke. Ada nama keren ya ternyata ya. Oke, Mr. Yo, selamat datang di podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mau hadir dan berbagi Terima kasih. semua pengalaman dan ilmu yang berkaitan dengan creative designer. Oke. Tamu kita yang kedua, kita punya Mr. Silakan. Halo, saya Mikaela Monangan, creative designer dari Kinefield Highfield Head Office. Biasa dipanggil Mr. Mika. Oke. Jadi kita punya Mr. Yo dan Mr. Mika yang hari ini akan berbagi sama kita semua, teman-teman yang mendengarkan, tentang creative design. Sebelum kita masuk ke creative design-nya sendiri, aku mau tanya, kita mau flashback dulu nih, ke salah satu aja deh, aku mau dengar dari Mr. Yo dulu. Kenapa sih dulu memilih creative design atau desain grafis ya sebenarnya sebagai konsentrasi waktu kuliah? Apakah itu panggilan hidup atau bagaimana? Ya, sebenarnya itu mulainya waktu pas SMA. Jadi aku lebih banyak lihat kayak cover-cover buku gitu dan segala macamnya. Tertarik sih sebenarnya awalnya. Jadi kayak ngelihat cover itu, wah ini bagus banget. Terus ini gimana cara bikinnya gitu. Terus akhirnya cari tahu juga jurusan apa yang kira-kira bakal apa ilmunya kita dapat itu tentang cover buku itu. Jadi aku ngelihatnya ada salah satu kampus ada punya jurusan desain grafis waktu itu, dan aku ngelihat, aku tertarik awalnya. Jadi mulai tertarik, terus pas masuk perkuliahan juga semakin menarik gitu. Dan pada akhirnya kalau panggilan hidup sih bisa dibilang juga ya, tapi itu memang proses sih. Maksudnya kan ada sisi baik atau enggaknya gitu. Maksudnya dalam arti kita kadang enjoy tapi kadang juga sempat kayak bosan lah gitu. Tapi sejauh ini cukup menikmati sih. Oke. Jadi minatnya itu tumbuh dari SMA, lalu memang mencari tahu karena memang tertarik, bermula tapi sama ya. Iya. Dari melihat suatu visually gitu ya, tertarik secara visual dari sebuah buku, lalu cari tahu ke arah sana. Oke, sampai sekarang masih digeluti. Berarti
kalau aku bisa menyimpulkan menikmati dong. Menikmati. Oh, menikmati. Kalau Mr. Mika bagaimana? Menikmati juga nggak Sangat menikmati. pilihannya? Sangat. Alasannya sama kayak waktu, maksudnya seperti Mr. Yo sampaikan barusan, karena tertarik sama sesuatu. Jadi kalau awalnya saya terjun ke dunia visual, memang berdasarkan atas apa yang saya lihat gitu ya, gambar, film. Terus juga pada saat SMA, saya mendapatkan penjurusan peminatan itu desain grafis. Jadi pas kebetulan di Depok ada kampus yang mempunyai jurusan itu. Dan rumah saya juga di Depok, jadi dekat. Dan itu juga kampus negeri, jadi saya masuk dan mulai mendalami tuh dasar-dasar dari visual itu sendiri gitu. Awalnya sih seperti itu, Miss. Oh, tapi sama-sama ya, keduanya mulai dari SMA. Mulai menemukan minat, lalu diteruskan ke jenjang kuliah. Betul. Oke, sekarang kalau aku mau masuk nih ke jenjang kuliah, aku sih menyimpulkan aja barusan dari jawaban keduanya nih, dari Mr. Yo dan Mr. Mika, bahwa proses bisanya atau dapatnya skillnya itu berarti dapatnya saat kuliah. Iya. Oke. Betul. Oke, boleh nggak salah satu aja nih? Karena sebenarnya aku belum nanya sih, apakah Mr. Yo dan Mr. Mika kuliah di jurusan yang sama? Kita di jurusan yang sama, program studi yang sama, kampus yang sama. Oh gitu. Dan rumahnya juga deketan. Oh itu. Ternyata Jadi, baru tahu. Oke, itu TMI sih. Iya. Kalau emang tetanggaan sih nggak apa-apa. Oh baiklah. Jadi kita tahu betul kampus kita tuh seperti apa, karena memang barengan dari satu angkatan juga gitu. Oh baiklah. Sekarang ketemu di kantor yang sama. Ketemu di kantor yang sama. Baik, dunia sempit ternyata. Oke. Langsung deh kalau gitu aku mau tanya, berarti salah satu nanti kalau misalnya harus dilengkapi dari jawabannya Mr. Mika, Mr. Yo boleh menambahkan ya. Kalau aku boleh tanya nih Mr. Mika, proses mendapatkan skillnya waktu kuliah itu gimana? Maksudnya apa sih yang diajarin dari kampus? Perlu nggak sih emang kuliah gitu? Karena apalagi sekarang kan kayak kita semua bisa gitu, bisa belajar dari manapun, dari YouTube kah atau buku. Apakah cukup? Jadi dari kampus itu kita dapat banyak sih, tapi lebih tepatnya kita dapat fundamentalnya. Mungkin semua orang bisa desain, bisa gambar dan lain sebagainya, tapi kan ada makna di baliknya itu, terus juga teori-teori di baliknya itu sih kita dalaminya di situ. Jadi ketika kita membuat suatu karya, kita tahu kita udah menggunakan dasar-dasar yang kita pelajari di kampus gitu. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Dari kampus baru kita bisa mengembangkan tutorial-tutorial yang ada sekarang seperti apa, terus update dengan pasar dan juga sosial media ya yang begitu cepat, teknologi dan segala macamnya. Jadi kita harus benar-benar adaptif gitu. Jadi karya kita bisa digunakan di berbagai macam platform gitu sih Miss kalau aku. Oh jadi kampus itu base-nya. Yes. Kalau kita mau upgrade, kita bisa cari tadi ya banyak tutorial Banyak dan sebagainya. sekarang. Oke. Kalau aku boleh tanya Mr. Yo, karena berasal dari latar belakang yang sama, tadi disampaikan sama Mr. Mika bahwa kampus itu fundamentalnya. Boleh dikasih contoh nggak nih buat teman-teman yang dengerin? Karena teman-teman yang dengerin kan kemungkinan belum sampai ke sana jenjangnya. Boleh dikasih contoh real gitu, contoh nyata yang belajar fundamental tuh apa aja sih gitu. Jadi teman-teman bisa dapet idea atau bayangan, oh seperti ini nanti akan dihadapi gitu. Kalau mereka memang memutuskan mau kuliah di desain grafis gitu misalnya. Ya, jadi kita bakal belajar bagaimana kita menerjemahkan. Jadi kita punya konsep dan ide, kita terjemahkan dalam bentuk visual. Jadi fundamental yang dibilang Mr. Mika tadi itu banyak yang akan kita pelajari, termasuk bagaimana mencari ide ataupun membuat suatu konsep, ataupun nanti kita juga belajar tentang bentuk-bentuk itu seperti apa. Lebih mirip seni sih jadi kita belajar bentuk, nanti ada belajar gambar juga. Tapi itu memang masih dasar. Jadi nanti kitanya sendiri yang bisa mengembangkan kita lebih minat kemana pada akhirnya gitu. Jadi ada gambar juga, fotografi juga, kemudian kita belajar bentuk, warna, terus banyak hal sih sebenarnya itu menjadi dasar nanti bisa kita kembangkan lagi. Pada akhirnya nanti kita, misalnya kita suka gambar, kita bisa jadi animator atau ilustrator. Misalnya kita
lebih minat di fotografi, kita bisa masuk dunia fotografi juga nantinya. Ataupun kita walaupun kita nggak bisa gambar juga, kita juga diberikan ibaratnya bekal dasar itu. Jadi kita bisa paling nggak mengerti semua dasar ini dan pada akhirnya nanti bisa membuat satu karya visual yang baik gitu sih. Oke. Tadi dari jawabannya aku sempat dengar kan salah satu fundamental yang diajarin di kampus itu gambar dan masuk juga ke bentuk gitu, foto. Tergantung nanti peminatan konsentrasinya akan kemana, itu akan ditemukan setelah mereka melewati dasar-dasar itu gitu kan. Nah, sebelum masuk ke dasar-dasar itu atau sebelum teman-teman memutuskan untuk masuk ke kampus, apakah ada modal yang perlu disiapkan sebelumnya gitu? Maksudnya kayak kalau misalnya aku ambil jurusan masak gitu misalnya, biasanya kan aku udah sekolah di kejuruan yang memang masak, jadi aku udah punya dasar-dasar tuh. Nah, kalau teman-teman yang mau ambil desain grafis, apakah mereka ada pendidikan sebelumnya atau jenjang pendidikan sebelumnya yang menyiapkan mereka untuk masuk kampus, atau setidaknya mereka harus bisa gambar, karena itu agak intimidatif ya untuk teman-teman yang aduh aku nggak bisa gambar nih tapi pengen masuk desain grafis gitu. Gimana tuh Mr. Yo? Ya, kalau untuk gambar sebenarnya kalau punya sih lebih cepat gitu. Tapi jangan kecewa juga kalau misalnya kita nggak bisa gambar, karena banyak hal di dunia desain grafis yang gambar itu tidak terlalu bukan tidak penting ya, tapi maksudnya tidak terlalu digunakan gitu. Jadi memang tergantung kitanya. Kalau kita memang punya niat yang sungguh gitu, aku rasa sih bisa tanpa modal bisa gambar, karena nanti juga bakal dipelajarin juga sih. Nanti kita bisa kejar di situ di saat kuliah. Jadi selama ada minat, selama ada keinginan, ada passion, nggak perlu takut karena sebenarnya banyak sekali yang akan diberikan juga gitu pada saat mereka masuk ke kampus ya. Oke, jadi aku simpulin sedikit nih dari percakapan kita yang beberapa diskusi kita dari beberapa pertanyaan yang aku berikan barusan. Berarti untuk teman-teman yang memang berniat serius untuk berkecimpung di dunia desain grafis atau menjadi seorang creative designer, kuliah itu penting gitu? Penting. Oke, kursus aja nggak cukup? Kursus bisa juga sih sebenarnya, tapi memang kalau kuliah kan kita lebih kalau aku sih ngalaminnya sosialnya dapat gitu. Jadi kita benar-benar bisa sharing banget di perkuliahan, entah karena perkuliahan itu sering ada pameran gitu loh, segala macam. Jadi kita bisa ngelatih ide kita juga, bisa bekerja secara kelompok juga. Jadi di perkuliahan tuh ada beberapa hal yang menurut aku sih nggak didapat di kursus sih. Oke, jadi banyak benefit yang bisa kita dapat untuk melatih kita gitu. Betul. Selama masa kuliahan. Oke, ngomong soal melatih, pelatihan apa yang Mr. Mika rasakan selama kuliah sehingga saat ini bisa merasa confident atau percaya diri untuk bekerja di bidang desain grafis atau as part creative designer? Kalau saya dulu habis kuliah nggak pulang sih, maksudnya bersosialisasi sama teman gitu. Jadi kita tahu nih karya kita bisa dinilai sama mereka. Aku habis buat ini, mereka nanti ngasih input ke kita gitu. Jadi kalau kitanya juga bekerja secara sendiri, nanti juga masuk ke industri, kita kan juga butuh link-link untuk bisa masuk ke kerjaan ini gitu. Jadi semuanya itu aku dapat juga salah satunya dari aku bersosialisasi dengan teman di kampus juga sih, sama senior juga. Kita intinya belajar dari siapa aja atau bahkan junior juga. Jadi dari kampus itu awal juga ada materi yang namanya juga sesuai nama jurusan juga desain grafis. Di situ diajari betul. Waktu itu saya ingat desain logo ya, desain logo dari gambarnya, dari penggunaan tipografinya sampai jadi. Dan tadi juga kita bahas nggak harus bisa gambar untuk bisa masuk ke situ ya. Salah satunya saya nggak bisa gambar, tapi bisa eksis di dunia desain, bahkan bisa bekerja di desain ini. Karena memang tadi balik lagi banyak cabangnya ya, kayak video editor, segala macam, UI UX dan berbagai macam itu gitu. Jadi intinya kampus tempat kita belajar sekaligus bermain juga
gitu. Oh, Jadi harus balance ya. Oh. Gitu. Oh, ternyata dari teman kanak-kanak sampai kuliah tempat belajar adalah tempat bermain dan belajar. Iya, Oke, betul. baiklah. Wah, sebetulnya informasi yang menarik nih buat teman-teman juga. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu merasa terintimidasi kalau nggak bisa gambar. Kalau emang punya passion, punya niat, punya keinginan, masuk aja, temukan minatmu, temukan kecintaanmu di desain grafis. Terus tadi sempat disinggung nih sama Mr. Mika bahwa apa yang dilakukan itu sudah bikin eksis sampai sekarang. Yes. Nah, se-eksis-eksisnya seorang desain atau seorang kreatif designer, Mr. Mika dan Mr. Rio, apakah proses kreatifnya itu selalu berjalan dengan lancar? Pernah nggak sih menemukan yang namanya mind block ya? Maksudnya idenya tuh kayak muse-nya hilang gitu. Muse-nya udah nggak ada. Jadi deadline banyak, tapi mau kerjain apa nih, dari mana dulu gitu. Gambarnya bosan itu aja. Apa yang dilakukan biasanya? Pernah nggak? Dan kalau pernah, apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Kalau dari aku, tadi balik lagi ya, untuk orang yang baru mau masuk ke desain. Pertama, jangan takut kalau karya kalian tuh jelek. Karena setiap orang yang baru terjun atau membuat karya itu pasti jelek. Even siapapun itu pelukis dan yang maestro-maestro sekarang itu pasti awalnya dari jelek dulu, terus dia bikin dan gak pernah berhenti untuk ngulik lagi sampai akhirnya jadi bagus dan bahkan jadi seorang maestro gitu. Itu untuk orang yang baru mulai. Dan kalau udah di dalam dan ngerasain jenuh, banyak kok hal yang bisa dilakuin. Entah kita buka referensi, dari sekarang kan banyak tuh kayak aplikasi-aplikasi Instagram pun banyak yang ngasih kita satu ide-ide baru nih kita bisa bikin. Terus juga tutorial, intinya juga penasaran perlu. Kayak aku bisa ngulik sesuatu yang baru lagi setelah skillku yang sebelumnya gitu. Kayak aku udah master atau aku udahlah di sini. Tapi aku mau coba lagi, misalkan dari desain mau coba video editing dan lain sebagainya, itu bisa dicoba, bisa dimulai dan nggak ada kata terlambat juga sih untuk mengetahui ilmu-ilmu baru itu. Oke, jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk nge-refresh semua yang udah kita punya itu mencoba untuk masuk ke bagian lain dari desain grafis gitu ya. Iya. Supaya kita dapat tantangan baru gitu. Tapi kalau misalnya kita burn out, Mr. Yo pernah nggak ngerasain itu? Ya, pernah bisa. Terus apa yang dilakukan? Ya, biasanya cari hal lain gitu. Kayak misalnya pergi keluar sebentar, kita ngelihat ramai orang gitu. Itu kadang juga bisa jadi ide baru. Atau kita ke tempat-tempat penjual makanan gitu. Kadang ngelihat kemasan juga bisa muncul ide baru gitu. Atau kalau memang ini kan lagi pandemi di rumah bisa lihat seperti Mr. Mika bilang, kita lihat referensi-referensi secara online. Atau bahkan kita ambil waktu untuk liburan juga bisa sih biasanya. Itu pasti ngebantu banget sih untuk nge-refresh saat jenuh. Oh, oke. Oh, jadi pilihannya kalau misalnya kita lagi nggak bisa kemana-mana, untuk Mr. Mika dan Mr. Rio, opsi berselancar di dunia maya itu sudah sangat membantu ya untuk memberikan ide-ide baru atau muse-muse baru gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa keluar, liburan itu juga jadi referensi yang menyenangkan supaya kita bisa fresh lagi gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, sekarang nih kalau misalnya di kantor kan pasti ada ekspektasi nih yang mesti diraih gitu. Berkaitan sama tadi dalam proses nge-refresh diri sendiri atau ngedapetin ide baru, pernah nggak punya pengalaman yang sangat membekas karena misalnya deadline tuh mepet banget, tapi bener-bener nggak ada ide, segala cara udah dicoba, tapi bener-bener nggak ada ide atau nggak refresh gitu, nggak ngerti kenapa. Pernah nggak ngalamin itu? Terus apa yang dilakukan? Kalau aku pernah, belum lama ini juga kan kita di Kinderville Highfield ada event, salah satu event besar championship ya, dan itu kan videonya mesti diedit dan ada deadline dan segala macam ya. Paling aku mungkin diem aja gitu. Gak, maksudnya harus dikerjain juga sih bis intinya. Tapi kan banyak kita antara nonton YouTube sebentar, entah kita denger musik sebentar, terus kita mulai lagi untuk ngerjain lagi karena kita tahu di depan itu sudah ada deadline yang menunggu dan tanggung jawab kita balik lagi. Kalau kita punya tanggung jawab di situ,
mau seberapapun kerjaan kita pasti kita tahu gitu. Kita yang memanage diri kita untuk bisa tetap on target gitu. Oke. Kalau dari aku pribadi sih gitu. Simpelnya sih kayak untuk balikin mood dan lain sebagainya tadi kan sudah disinggung kayak makan, minum apa segala. Tapi untuk bisa balik lagi itu ada yang namanya responsible to life sesuai dengan moto sekolah. Oke, wah, emang luar biasa ya. Memang moto Kinefit Health itu adalah responsible to life. Jadi kalau emang udah ngambil sebuah tanggung jawab harus diselesaikan sampai terakhir. Dan Mr. Mika sudah berbagi caranya bagaimana udah bisa keluar dan akhirnya terselesaikan juga ya. Yes. Bisa dinikmati sama teman-teman. Silakan buka kanal YouTube Kinefit Health Indonesia kalau mau lihat video championship yang merupakan hasil karya dari Mr. Mika. Yeah. Oke, itu thumbs up. Subscribe dan like juga Iya. komen. Subscribe, like, dan jangan lupa untuk hit the button. Jadi selalu dapat informasi terbaru kalau kita upload video. Nah, sekarang kalau aku mau ke Mr. Yoni, tadi Mr. Mika kan sempat sebutin kalau mau nggak mau tanggung jawab itu harus dilakukan. Jadi kita bisa dapat mood itu udah disebutin tadi di awal. Terus kalau misalnya ada tanggung jawab bukan mau nggak mau ya, responsible to life itu udah infuse ya sama diri kita. Nah sekarang kalau aku mau ke Mr. Yo soal Mr. Mika tadi sebut melatih diri, pernah berada dalam posisi itu juga. Terus kapan sih Mr. Yo melatih diri untuk bisa ya singkatnya kayak menjadi responsible to life gitu, bahwa deadline itu mesti dipenuhin dan kita nggak bisa lari? Ya pernah, Miss. Ini sebenarnya didapat pada saat perkuliahan sih. Jadi memang kita sudah dikenalkan dengan deadline dari awal. Jadi memang Mr. Mika juga pernah ngalamin gimana ketatnya tugas-tugas yang diberikan dosen untuk kita. Jadi kita harus kerjakan juga. Memang itu bisa jadi latihan. Akhirnya pada saat bekerja udah nggak terlalu kaget gitu kalau sama deadline. Cuman memang kadang ada kondisi di mana kita memang sedang nggak ada ide atau apapun gitu. Tapi itu memang balik lagi karena kita desain grafis, walaupun itu ada unsur seninya. Jadi walaupun kita juga bisa dibilang seni juga, tapi kita punya batasan waktu gitu. Kita punya tanggung jawab, kita punya, kalau ibaratnya dibilang tuh kayak klien atau orang yang bekerja sama dengan kita. Nah itu harus benar-benar kita pikirkan gitu. Jadi memang tanggung jawab bisa ngebantu sih. Maksudnya kita bisa ngapus diri kita untuk mengeluarkan ide. Dan biasanya kalau udah deket-deket nih ada adrenalin rush gitu. Jadi kayak idenya banyak keluar malah gitu. Tapi itu nggak bisa jadi andalan gitu ya. Itu jadi excuse gitu, jadi alasan nanti kita ngejain mepet-mepet. Tapi memang kadang ada hal seperti itu sih. Oke, baru aku mau tanya loh. Wah, karena kalau adrenalin rush itu bikin ide banyak keluar, apakah kerjaannya ditumpuk gitu sampai benar-benar mepet? Sistem kebut semalam. Itu tidak baik sih. Karena berdasarkan pengalaman, sebanyak-banyaknya ide yang keluar saat adrenalin rush, kita jadi nggak bisa mengatur nggak sih? Maksudnya kita jadi nggak bisa maksimal. Udah ketemu ide bagus, tapi karena waktunya udah mepet, kita jadi akhirnya kerjainnya begitu aja, nggak punya standar. Kan kalau kita lebih banyak waktu, kita jadi punya waktu untuk review. Oh ini bagus ya gana gitu. Jadi tetap aja ya, meskipun ada yang namanya adrenalin rush, bukan disarankan untuk teman-teman mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lakukan itu saat mepet aja. Kalau keadaan emang benar-benar mendesak. Nah sekarang nih, tadi Mr. Yo sempat menyebutkan dibutuhkan seni, jiwa seni dalam sebuah keterampilan buat sebuah desain, atau seni itu bagian dari desain grafis gitu kan. Nah kalau orang nggak suka seni, apakah bisa tetap menjadi seorang creative designer, atau mereka bisa punya cara untuk meningkatkan jiwa seninya? Maksudnya kayak misalnya nih, dia sukanya tuh nonton anime aja gitu, tapi dia sebenarnya nggak pengen jadi animator, tapi dia suka sama desain. Misalnya dia pengen bikinnya poster film atau apa gitu. Apa yang bisa dilakukan supaya jiwa seni lebih peka? Jadi waktu dia, karena kan kalau kayak dia bikin poster film, dibutuhkan dong sebuah limitasi seni itu. Maksudnya
bisa mengekspresikan apa yang diinginkan sama si pembuat film gitu kan. Nah itu kan dibutuhkan sensitivitas juga tuh. Nah gimana caranya sih? Punya tips nggak nih Mr. Leo dan Mr. Mika masing-masing boleh memberikan idenya untuk teman-teman bisa punya itu gitu. Atau perlu nggak? Aku tadi udah nanya bisa gimana caranya, tapi karena tadi Mr. Leo mention, aku berkesimpulan itu perlu gitu. Tapi mungkin bisa dimulai dari perlu nggaknya dulu nih. Perlu nggak sih seseorang yang berkecimpung di dunia desain grafis punya jiwa seni juga? Ya menurut aku perlu, karena itu membantu sekali dalam dunia kreatif desain. Jadi memang orang seni biasanya idenya banyak gitu, tapi bukan berarti orang yang belum memiliki jiwa seni itu bisa apa kayak nggak bisa ikut langsung ke dunia desain grafis. Tapi memang balik lagi ke kecintaannya mereka sih. Jadi kalau memang udah benar-benar cinta sama dunia seni gitu dan sering memperhatikan, aku rasa sih itu bakal melatih kepekaan dianya akan seni gitu. Jadi memang punya jiwa seni sih perlu di dunia kreatif. Tapi menurut aku juga bisa dikejar kalau kita memang benar-benar sungguh terus mencintai bidang ini juga. Aku rasa sih bisa kekejar gitu. Cara mengejarnya? Banyak, misalnya seperti Miss juga tadi bilang, kita ngelihat karya seni gitu orang, dan kadang kan saat kita melihat secara nggak langsung itu terekam di pikiran kita. Jadi seperti bentuk seperti ini gitu. Pada saat nanti kita aplikasikan di visual, di desain grafisnya itu bakal ngebantu banget sih sebenarnya. Jadi memang harus banyak melihat. Oke. Jadi kita harus menempatkan diri kita untuk memberi kita banyak kesempatan untuk tereksposur ya, atau terpapar sama banyak karya seni dalam berbagai bentuk ya, berarti ya nggak cuman 2 dimensi tapi juga 3 dimensi. Sebetulnya apapun bisa dimaknai sebagai sebuah karya seni gitu. Oke, kalau dari Mr. Mika? Kalau dari aku sih maksudnya jiwa seni untuk terjun di dunia desain gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi Misterio juga udah bilang perbanyak referensi. Jadi ketika referensi itu banyak, itu akan kita memiliki yang namanya taste gitu. Taste akan seni. Jadi ketika kita menghasilkan suatu karya itu kita tahu nih trennya lagi kayak gimana, warna-warna yang dipakai itu akan seperti apa. Terus juga balik lagi untuk mempunyai jiwa seni di dunia desain itu kita sebenarnya akan terbentur dengan yang namanya klien. Mau sekreatif apapun, mau seliar apapun ide kita, tapi kan nanti yang akan meng-ACC, yang akan menilai itu kan tetap klien. Jadi kecuali kita memang seniman yang murni ya, kita melukis, lalu lukisan itu akan dijual. Tapi kalau di dunia desain yang namanya industri ini, kita akan berhubungan dengan klien dan ibaratnya kita bekerja dengan kemauan klien. Jadi ada limitasinya, ada limitasinya di situ, okay. Membatasinya. Begitu, Miss. Jadi kreativitas seorang creative designer ternyata akan dibatasi juga oleh buyer lah ya, maksudnya klien itu kan yang akan bukan hanya menikmati, karena menikmati kan akan konsumen gitu, tapi mereka yang memang menggunakan jasa seorang creative design untuk dibuatkan apapun gitu ya, supaya pesannya sampai, itulah yang melimitasi seliar apapun ide tadi seperti yang Mr. Mika sampaikan. Tapi biar bagaimana nggak apa-apa ya, tetap punya ide liar ya. Perbanyak referensi itu perlu sih. Jadi tabungan informasi berkaitan dengan desain, dengan karya seni itu harus tetap ditabung sebanyak-banyaknya, maksudnya. Dibebaskan sebebas-bebasnya supaya jiwa seninya nggak hilang, gitu kan? Oke. Nah, sekarang nih kita udah belajar banyak kan soal tadi apa aja bisa dilakukan kalau burnout, terus ide itu dari mana, terus penting lah untuk kuliah supaya kita punya foundation, punya dasar untuk nanti mau kemananya gitu. Nah, kalau buat teman-teman nih, adik-adik atau pendengar kita yang lagi dengerin, apa aja sih kalau mereka tertarik untuk memulai berkarir di bidang creative design, tips apa yang bisa diberikan supaya mereka bisa memilih, karena banyak sekali kan kasus dia dapat referensi, suka, tapi ternyata pas dijalanin tuh di tengah jalan enggak gitu.
atau Salah jurusan. salah jurusan. Itu luar biasa. Untungnya sih kita banyak yang bertahan ya sampai selesai. Tapi kemudian kayak nggak akan sih ada ilmu yang terbuang gitu. Cuman kan akan lebih baik kalau kita menghabiskan waktu 3-4 tahun kuliah itu dengan maksimal di jurusan yang kita suka gitu kan. Dan syukurnya nanti kalau pas udah selesai kuliah itu terpakai di dunia kerja gitu kan. Nah, tips-tips apa sih yang bisa diberikan sama teman-teman nih yang dengerin kalau mereka mau menceburkan diri ke dunia kreatif desain? Dari aku dulu mungkin ya. Boleh silakan. Kita akan bersinggungan dengan yang namanya deadline. Dari baru masuk kuliah sampai nanti kita juga terjun ke industri, kita akan bersinggungan banget tuh yang namanya deadline. Jadi pada saat masuk kuliah atau misalkan nanti terjun ke dunia desain, jangan pernah jenuh atau misalkan ngerasa putus harapan pada saat bertemu dengan deadline yang ketat atau segala macam kemauan klien yang aneh-aneh gitu. Maksudnya yang kadang kita merasa kayak burn out tadi gitu. Dijalanin aja, karena pasti kalau memang minat kita di sini, kecintaan kita di sini, itu pasti kita bisa lewatin kok satu-satu. Iya, kalau persiapannya mungkin seperti Mr. Mika bilang tadi, banyak deadline dan itu sebenarnya perlu dipersiapkan sih kalau memang untuk sekarang kita punya niat untuk masuk ke desain grafis, karena kita bisa melatih diri kita sebelumnya untuk melatih diri untuk disiplin dulu gitu. Jadi memang karena banyak deadline dan kita bisa mengatur waktu kita, itu bisa dipelajari sambil kuliah juga sih. Tapi memang kalau sudah siap, jadi ketemu di perkuliahan nggak terlalu kaget gitu. Terus kalau untuk persiapan lainnya bisa kita pelajarin seputar dunia desain gitu. Jadi kan ada banyak di YouTube kan zaman sekarang kan udah terbuka eranya. Jadi banyak banget segala macam yang bisa kita coba. Itu bisa kita jadikan motivasi juga. Nanti satu saat aku pengen bisa bikin kayak gini nih gitu. Nah itu bisa menjadi pacuan untuk kita gitu, untuk kita makin semangat sih terjun di dunia kreatif desain. Tapi pasti menarik sih, pasti banyak hal yang membuat kita wah ini semakin banyak jenisnya dan membuat kita semakin tertarik, nggak bosen gitu. Oke. Wah, terima kasih banyak. Ini buat teman-teman yang udah dengerin, tadi udah disampaikan sama Mr. Rio, kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke dunia desain grafis ini, yang jadi catatan utama ternyata deadline. Kenapa? Karena teman-teman akan mengerjakan sesuatu yang diminta sama klien atau konsumen utama kita. Dan itu pasti ada timeline waktu yang harus diikutin. Cuma nggak usah khawatir kalau teman-teman memang punya minat, punya passion, dan melatih diri untuk bisa menyelesaikan itu sesuai dengan tenggat waktu, semua itu nggak akan jadi masalah kan. Dan untuk bagian-bagian yang lain tadi Mr. Rio dan Mr. Mika juga udah berbagi ide itu bisa dari mana aja, kita bisa upgrade diri kita dengan cara apa aja. Seperti juga tadi udah dibilang, dibandingkan zamannya Mr. Mika dan Mr. Rio kuliah, sekarang tuh teman-teman udah masuk ke masa dimana exposure informasi berkaitan dengan desain grafis itu luar biasa banyak. Jadi tergantung teman-teman mau eksplorasi di bagian apa, mau konsentrasi di mana, mau di desain poster, mau bikin anim atau apapun, itu silakan saja. Lahannya sangat terbuka luas dan mungkin kita bisa bahas lain waktu lagi kalau mau punya info yang lebih dalam soal desain grafis dan konsentrasi tertentu. Kita bisa bicarakan itu dengan Mr. Mika atau Mr. Rio, atau kita bisa undang tamu yang lain. Yang pasti terima kasih banyak untuk Mr. Mika dan Mr. Rio yang sudah meluangkan waktu untuk boleh berbagi sama aku, sama teman-teman juga. Semoga teman-teman yang dengerin podcast kita hari ini bisa dapat pelajaran terbaik dan doanya bisa diaplikasikan juga untuk referensi memilih setelah Highfield atau setelah SMA mau kemana. Oke, jangan pernah bosan berkarya dan sampai ketemu di episode podcast kita berikutnya. Aku Bisuci, bye-bye. Bye-bye.